ID. Nanti ada orang ini Bang Rasman. Saya hanya bisa sampaikan secara sosial atau secara kesetaraan lah, secara adil dari kacamata istri pertama maupun istri yang akan dinikahi, istri kedua, itu tentunya berbeda. Karena bicara adil, istri pertama sama-sama ikut kita dari zaman susah, ya. Lalu kalau istri yang kedua tentunya sudah Enaknya. Nah, udah enak nih Bu ya. Sudah tidak melalui masa-masa susah. Ada bahasa kalau istri pertama itu kita beliin rumah yang 1000 meter ya, karena jasanya juga perjalanannya. Istri kedua kita beliin rumah yang 500 meter saja. Kalau bicara mobil juga gitu, Bang. Konon katanya kalau istri pertama kita beliin mobilnya S-Class, istri kedua kita beliin cukup E-Class. Itulah yang katanya adil gitu loh. Gitu, Mbak. Kalau kasusnya kira-kira istri pertama nggak ngebolehin, nggak ngizinin, itu kira-kira gimana tuh? Waduh, Pertama nggak boleh. jadi begini, kalau dalam poligami ini harus dipisahkan dulu deh. Nah, kalau di agama Nasrani itu tidak diboleh. Injil mengatakan yang sudah dipertemukan Tuhan Satu. tidak dapat dipisahkan manusia kecuali maut. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya masuk dalam konteks Islam. Dalam Islam ada yang namanya imamun adilun. Imam yang adil, suami yang adil. Adil ini tidak dapat dikontekskan secara harfiah, secara ilmiah tidak bisa, secara lahiriah tidak bisa. Yang bisa dijawab dengan batinnya. Sama dengan orang mengatakan surga dan neraka. Di mana dia? Belum pernah. Karena kita belum pernah lihat orang yang mati keluar dari kubur. Lalu dia mengatakan yang benar tuh Islam, yang benar tuh Kristen. Tidak ada. Yang ada begitu masuk nggak keluar-keluar lagi. Tunggu nanti hari kiamat. Oke. Jadi jawabannya batinnya. Saya kasih ilustrasi. Istri pertama dan istri kedua. Kalau dalam agama, seorang suami, begitu dia akan menikahi istri kedua, 3 dan 4. Ah, itu dia bukan 2 saja. Abang udah berapa? Bisa sampai 4. Enggak, Abang udah berapa? Saya rahasia. Kan gitu. Tapi, nah, jadi begini. 2, 3 atau 4. Kan begitu ya? Nah, itu memang bukan wajib. Memang diberitahu kepada istri pertama. Diberitahu. Bukan harus izin istri. Begitu suami merasa mampu memiliki istri lebih dari 1, maka dia dapat berpoligami. Nah, kemudian apa yang disebut dengan adil? Ah, ini yang berat. Adil itu kalau harfiah begini. Kita beli satu mobil, kata Pak Sunan tadi, S-Class dengan E-Class. Nah, dalam Islam begini, sesuai dengan perasaan. Maka kalau kita berpoligami harus sering-sering minta maaf sama istri. Kenapa? Kita nggak bisa yang namanya adil tuh. Misalnya begini, kita punya istri, satu istri pertama berat badannya 60 kg. Seperti kamu, agak sedikit kurus, kurang tinggi tapi manis. Kulitnya sawo matang putih. Satu hitam seperti orang kulit hitam dan badannya gendut. Baju yang mau dibelikan itu warna kuning. Apakah sama meterannya? Kan tidak. Istri pertama punya 3 anak, istri kedua 1 anak. Apakah sama beli susunya? Tidak juga. Nah, oleh karena itu maka dalam konteks berpoligami tergantung dengan situasi dan kondisi istri kita. Tapi sebaik-baik berpoligami adalah seizin istri pertama. Sebaik-baik poligami. Kalau di Malaysia cukup dengan sekian ringgit gaji dia datang ke mahkamah syariah, dia buat formulir memberitahukan bahwa dia berpoligami. Istri nggak boleh nentang karena memang boleh. Dan secara alamiah memang lebih banyak perempuan daripada laki-laki di dunia ini. Kasihan, sekarang 5-1. Kalau satu laki-laki hanya punya 1 istri, dia mengecewakan 4 wanita di dunia ini. Karena itu marilah berpoligami. Itu himbauan saya. Cuma pertanyaannya berani atau tidak? Biasanya semua laki-laki kepingin, tidak berani. Tapi kalau di awal berani, insya Allah lolos berikutnya. Jadi harus berani, saya dorong. Nah, ini Celebrities ID.